doakan para almarhumin di keluarga, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kajembaran keluasan di alam barzakh. Amin. Kami naka mama adunan sareng mimi hajaino sareng mugi wa mantri mugi wa adah wa inah wa inah sareng wa uja sareng wa ade sareng wa mu kian aya di dinya dua putrana Ais. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma anzil sakinah fi quburihim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum farafdan min farin niran washfa'na washfa'hum min sabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan minka ya Allah bi tilawatina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir doakan anu nembe pupus tang urang takziah ku doa. Nyata Haji Uyun adena tina wa Haji Muh almarhum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kejembaran sareng keluasan alam barzana di kampung Islam, iman Islamna. Sareng pun guru Haji Kiai Haji Zainul Rais Madura oge pupus kamari. Mugi Allah Subhanahu wa taala sami masihan rahmat barokah sareng maghfirah ya keluasan kejembaran di alam barzakhna. Allahumma fir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la watina waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahuma faratan min farin niran. Allahumma barik lana wa barik lahum fil mauti fima ba'dal maut. Allahumma barik lana wa barik lahum fil mauti fima ba'dal maut. Allahumma barik lana wa barik lahum fil mauti fima ba'dal maut wa idhum min adabil qabri. Tabarukan minka ya Allah bi tilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa itikad dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Para wargi sadayana hatur nuhun tos karumping ka rorompok sok sanaos tadi dibagiakeun ku hujan. Alhamdulillah ayeuna hujan raat. Kanggo pangaosan wong ieu bade nyandak judul menggemarkan dalam kurung anjuran tentang khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang teh salat teh pada melan urang sadin tenanya tapi sesapisan pada khusyuk teh sur mau lima khusyuk teh hesek cenah kitu. Khusyuk teh hesek. Salat sulit cenah kitu. Jadi almunah khusyuk tos terang gangguanana seueur di imah diulang dibayan penting nama bade cek manggis mah tahan kali itu bali itu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu muhtasiran muttafaqun alaih. Walafdhu li muslimin wa maknahu ayyaj'ala yadahu ala khosiratihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sembahyang bertolak pinggang.
muttafaq alaih. Dan lafaz ini bagi Muslim, dan artinya bertolak pinggang itu ialah menekankan kedua tangan pada tulang pangkal paha. Angin tadi dia itunya mungkin di sisi sedangkan wa fi Bukhari an Aisyah anna dzalika fa fi'lul yahudu fi salatihim. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya demikian itu adalah perbuatan kaum Yahudi dalam sembahyangnya. Jadi kami salat kami tidak kapna tanganan di sisi itu sok ayahnya di sisi itu eta teh salatna Yahudi. Urang mah di dieu dipayun dina dada. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fayad'u bihi qabla an tusallul maghriba muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sudah dihidangkan makan malam maka makanlah sebelum kamu sembahyang maghrib, muttafaqun alaih. Kita ulang teh bari diajar salat susu cenah bae teu urang ngaganggu muntos ayam hidangan beres salat maghrib, jadi saya nak makan heula. Jadi saya kene nuju imam emut salat daripada nuju salat emut imam, jadi imam heula. Wa an Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi salati falayas yamsahil haso fa inna rahmata tuwajjahuhu rawahul khamsatu bi isnadin sahihin wajada Ahmadu wahidata oda. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu berdiri dalam sembahyang janganlah ia menyapu pasir karena rahmat sedang menghadapinya. Dikeluarkan oleh Imam yang 5 dengan sanad yang sahih dan ditambah oleh Ahmad sekali menghapus sebutir pasir atau biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil haso fa inna rahmata tuwajjahuhu rawahul khamsatu bi isnadin sahihin wajada Ahmadu wahidata oda. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu berdiri dalam sembahyang janganlah ia menyapu pasir karena rahmat sedang menghadapinya. Dikeluarkan oleh Imam yang 5 dengan sanad yang sahih dan ditambah oleh Ahmad sekali menghapus sebutir pasir atau biarkan. Jadi yang dimaksud menghapus menyapu pasir di sini bukan tadi nama sugan teku sarungna nyapukeun kitunya. Jadi maksudnya teh mengusap wajah kalau sedang sholat, jadi ulah lumpur rampa ulah waka usap karena wajah eta teh menuju turun rahmat saurang tehnya. Jadi diusahakan ulah. Jadi kayak ini usap wajah mau kami entas beres sholat terus beres ngadoa. Maksud menyapu pasir di sini teh bukan menyapu pasir di bawah, jadi menyapu di muka. Wa fi sahihi an mu'aqibin nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Dan di dalam hadis sahih dari Mu'aqib seperti itu juga, tapi tidak disebut sebabnya ialah kalimat sebab rahmat dan seterusnya. Dan sedang turun rahmat begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi sholati faqala wa tilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi rawahul Bukhari wal Tirmidzi wa sahihahu iyyaka wal
iltifata fi sholati fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fit tatawu'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berpaling muka di waktu sembahyang. Maka sabdanya, yang demikian adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sembahyang seseorang. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi yang mengesahkannya. Awas jangan berpaling muka di dalam sembahyang, sebab yang demikian itu satu kebinasaan. Tapi kalau perlu maka boleh di sembahyang sunnah. Jadi pamilu sholat kenging dua kriuk, tidak boleh berpaling muka, karena itu disebutnya copetan yang dicopet oleh setan dari sembahyang seseorang. Kayaknya dua kriuk begitu teh. Jadi harusnya kalau sedang berdiri menatapnya ke tempat sujud. Kalau sedang ruku menatapnya ke jempol. Terus diusahakan kalau sholat itu jangan merem ya, karena dengan membuka mata itu kata ahli, kata dokter itu olahraga mata katanya ya. Kalau sedang sujud terus berdiri tuh itu teh jadi bola mata teh ikut naik, ikut turun gitu, jadi merupakan obat juga untuk mata. Jadi diusahakan jangan merem dan melihat ke tempat sujud. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunajji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an simalihi tahta qadamihi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu dalam sembahyang, berarti ia sedang berkata-kata kepada Tuhannya. Karenanya janganlah ia meludah ke mukanya dan ke kanannya, tetapi hendaklah ia meludah ke kiri bawah kakinya. Muttafaq alaih. Dan pada satu riwayat atau di bawah kakinya. Mungkin suka ada ya Maudin yang sedang sholat ini meludah gitu. Jadi meludahnya harus ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kaki. Dan zaman baheula dengan tanah mulanya sholat jadi meludahnya ke sebelah kiri, karena di depan itu seolah-olah kita sedang berkata-kata dengan Allah. Ada Allah di depan itu, dan sebelah kanan juga tidak boleh. Jadi ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Wa anhu qala kana kiramun li Aisyata satarot bihi janiba baitiha faqala laha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiromaki hada fa innahu la najalu tasawiruhu ta'riduli fi sholati. Rawahul Bukhari. Dan daripadanya ia berkata, Aisyah mempunyai segordin atau tirai. Ia menutup sebagian rumahnya dengan tirai itu. Nabi SAW bersabda padanya, singkirkanlah tiraimu itu dari kita, karena senantiasa gambar-gambarnya menggangguku dalam sembahyang. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi sekiranya ada hordeng, ada tirai yang mengganggu untuk khusyuan sholat, kata Nabi itu singkirkan saja. Orang seueur sok ganggu teh kuat di bumi teh. Pomo ieu mah salat di kamar. Ai kitu tada itu nyetel we kipas angin. Jadi salat di tengah bumi. Keur salat teh. Ya motor nyasab badi itu. Turun. Kita ge susu di salat teh. Ya di juru aya akuarium. Oh, geus ningali di kamar.
Jadi tidak boleh gitunya kemana-mana we panompo. Ya, Nabi mah aya hordeng aya gambaran oge, di orang disingkirkan ka Aisyah. Singkirkan tiraimu itu dari kita karena senantiasa gambar-gambarnya menggangguku dalam sembahyang, diriwayatkan oleh Bukhari. Wattafaqo ala hadisiha fi qissati an bijaniyati Abi Jahmin wa fihi fa innaha al-hatni an salati. Dan Bukhari Muslim sepakat pada hadisnya ditentang kisahnya tabir kepunyaan Abi Jam. Dalam riwayatnya itu disebutkan karena ia melalaikan aku dalam sembahyang. Ya, jadi sami di sanadnya cenah melalaikan aku dalam sembahyang gara-gara aya hordeng teh nya. Wa an Jabir ibni Sumarota radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan tahiyana aqwamun yarfauna absarahum ila samai fi salati aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang itu menghentikan memandang-mandang ke langit dalam sembahyang, atau pandangannya tidak akan kembali lagi pada mereka atau jadi buta. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, diupik untuk sholat teh dehilah teping kituan cenah. Umpan cak-cak kumpul di. Nah, nanti oleh Allah dijadikan buta karena mata anak kemana-mana wae nya teu tumpul. Jadi harus tumpul melihat sajadah. Jadi atau pandangannya tidak akan kembali lagi pada mereka atau jadi buta, diriwayatkan oleh Muslim. Walahu an Aisyata qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul ahbathani. Dan dalam riwayat Muslim dari Aisyah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah melakukan sembahyang di hadapan makanan, dan apabila ia didesak oleh dua hal yang kotor, buang air besar atau buang air kecil. Jadi kalau ada sholat ulah nahan mulas, nahan hoyong miceun, kudu miceun heula, ulah nahan hoyong kahampangan. Jadi ambe husu, ambe salse, ulah mayunan tuangeun di imah kitana sholatna. Karenan heula. Wan Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitoni fa idza tasya'aba ahadukum falyaqdim mastata'a, rawahu Muslimun wa Tirmidzi wajada fi sholati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari gangguan setan. Apabila seseorang di antara kamu menguap, hendaklah ia menahannya sekuat-kuatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Dan ia menambah di dalam sembahyang. Itu di salat malios. Nah ini teh menguap mah dari setan. Dan tadi sareng bersinnya. Jadi diusahakan ke salat mah menahan sekuat-kuatnya, sok sana sok jadi kana ceuliknya. Sok keterekan. Komo sok aya nu salat. Tidak boleh. Jadi harus ditahan sedang salat mah. Tahan sekuat-kuatnya. Derma matara heula cek bieu teh ikut salat heula. Derma antara nudutan, tara ngalamun. Untuk salat ngalamun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya
Jadi kita kalau berusaha untuk bisa khusyuk sholat di samping tempatnya suci, bersih, pakaiannya halal, juga berusaha untuk khusyuk itu tadi pertama sedekapna jangan bertolak pinggang, karena bertolak pinggang itu sholatnya orang Yahudi. Kedua kalau ada makanan, makan dulu sebelum maghrib, jangan langsung sholat tapi ingat makan. Yang ketiga, waktu sholat jangan menyapu pasir, yaitu jangan mengusap wajah kalau ada bisik asa aya naon keun wae gitu. Da adatna ke sholat masuk segala karasa. Ngaraya pe naon wae gitu. Sireum leutik pangpangan. Sebab itu rahmat sedang turun gitu. Terus tidak boleh itu tidak boleh berpaling muka dengan ngelap liuknya teh adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sembahyang seseorang. Terus jangan meludah ke depan atau ke kanan, tapi meludahnya ke kiri atau ke bawah telapak kaki. Terus sekiranya ada gorden, ada hordeng mengganggu, singkirkan saja, kata Rasulullah itu. Dan sekiranya mengganggu kehusuan kita dalam sholat. Terus kalau sedang sholat tidak boleh memandang ke langit. Nanti pandangannya tidak akan kembali lagi atau mereka jadi buta. Kalau sholat jangan kalau sembahyang jangan ada makanan di hadapannya ya, atau jangan menahan mulas atau menahan hayong kampangan. Mulas selam biceun heula, hayong kampangan heula ditahan-tahan. Yang terakhir jangan menguap dan usahakanlah menahannya sekuat-kuatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan menambahkan di dalam sembahyang. Paminten di sholat mah mangga leuh aya. Paminten sakitu nanti asa didugikeun kanggo langkung jelasna bila anu bade tanya jawab mangga disangakeun ka Mang Hadiuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Quran ayat hiji surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mastikeun jalmin husu jalmi mukmin husu itu di urutan pertama nu bakal kenging keuntungan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Jadi kehusuan dalam salat Allah memastikan akan mendapatkan keuntungan. Di bahasanya bahasa Arab qad aflaha. Jadi qad itu sungguh ya, sungguh. Jadi Allah kalau bilang sungguh itu sama dengan sumpah ya. Pasti. Nyaannya gitu kira-kira kalau bahasa kita tuh nyaan ya. Gitu. Nu salat rusuh bakal untung Allah gitu. Bahasanya gitu di Quran tuh. Qad aflahal mu'minun. Tadi dijelaskan beberapa kiat cara untuk khusyuk. Kesemuanya kelihatannya adalah khusyuk persiapan lahiriah semua itu. Lahiriah. Seperti tadi meletakkan tangan jangan di pinggang. Jadi nah boleh begini nih, nah boleh. Kebiasaan Yahudi itu. Kan ada kadang-kadang begitu tuh orang. Itu kebiasaan orang Yahudi. Jadi bagi kita adalah di dada antara perut dengan bawah dada itu tempatnya. Cara megangnya juga macam-macam. Ada yang megang begini, ada yang megang di sini. Jadi
Ini persiapan lahiriah saja. Jadi kita memperhatikan cara-cara begini ini sudah bagian dari khusyuk. Artinya kita tidak sibuk dengan hal bukan urusan sholat gitu. Jadi ini termasuk urusan sholat maksudnya. Berusaha. Tapi ini baru lahiriah. Tapi memang bagian penting dari kehusuan sholat. Jadi masalah lahiriah juga harus dipertimbangkan. Tadi juga tidak boleh noleh-noleh. Tong luak liak ke sholat gitu ya. Tas urusan nyalira, urusan sholat kayak ningali ke tempat sujud, kami nuju ngadeg, upami nuju sujud, upami nuju ruku ningali ke jempol tadi itu. Arah pandangan tuh. Ketika duduk tahiyat melihat ke telunjuk ya. Lihat ke telunjuk nanti. Jadi diatur semua anggota badan. Artinya anggota badan ini semuanya diajak untuk memperhatikan urusan sholat. Jadi ini baru anggota badan. Nanti yang paling penting itu hati itu, yang diajak itu, yang diajak. Tadi juga dicontohkan kalau ada hordeng ya yang bercorak. Di zaman Nabi itu ada tirai hordeng bercorak kemudian mengganggu sholat, disuruh singkirkan ke Aisyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh pindahkan. Konon nanti itu hordengnya dijadikan sarung bantal ya. Dijadikan sarung bantal itu hordengnya itu. Jadi bukan hanya sekedar dipindahkan, tapi dibuat sarung bantal nanti. Ceritanya begitu hordengnya Nabi itu yang bercorak. Nah, dari sini juga bukan hanya hordeng, termasuk juga baju. Ya semua. Maka nanti ada yang memakruhkan orang yang memakai baju batik. Dimakruhkan. Makruhnya adalah karena mengganggu sholat, waktu sholat. Kamu pami kaos partai mah, gitu ya. Kayak wajahan. Oh, aya gambar jalmina, terus aya coblos gitu ya. Belum pemilu teringat siapa yang mau coblos. Oh ini lawan saya. Kerlawan ini harus. Sesudah nyoblos juga misalnya dipakai MC Barreto kalah gitu, kelihatan nanti gitu. Barreto menang gitu. Jadi kira-kira pokoknya apa saja yang mengganggu sholat maka dijauhkan maksudnya, dijauhkan. Jadi bukan hanya hordeng, tadi hanya contoh saja itu bagian yang mengganggu sholat, termasuk ya baju segala macam. Maka Nabi nanti senang baju yang putih. Itu hikmahnya begitu. Biar tidak mengganggu sholatnya itu ketika sholat. Di antaranya. Ya? Acuk bodas sunnah. Sunnah. Acuk bodas sunnah. Tapi Nabi juga senang pakai yang hijau. Nabi senang pakai hijau. Tapi Nabi bersabda baju putih. Awas nih ya, ini sunnah Nabi ini. Nabi bersabda seperti yang dalam riwayat, ilbasu siyabakum baydha kama qila fi riwayat. Pakailah pakaian yang warna putih ya. Karena ini adalah pakaian untuk orang yang mati di antara begitu nanti. Jadi dengan pakaian juga diingatkan pada kematian. Nabi bersabdanya baju putih. Tapi Nabi melakukan juga pakai baju yang hijau ya. Senang wajah hijau Nabi itu. Jadi sebenarnya bukan warnanya sebetulnya. Tapi yang paling banyak Nabi pakai begitu. Bersabdanya adalah menganjurkan putih. Di samping Nabi juga melakukan itu, tapi juga beliau memakai yang hijau gitu ya. Ini apa artinya? Jadi yang disabdakan Nabi ini afdal ya. Afdal. Tingkat sunnahnya itu tinggi gitu ya. Yang Nabi pakai hijau itu tingkatan sunnah di bawah sabda Nabi Muhammad, di bawah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ada sunnah Nabi itu perkataan dan ada perbuatannya. Yang perkataan ini yang tingkatan sunnahnya yang paling tinggi. Gitu. Kalau warna kuning, Nabi warna kuning ini ditempatkan dulu itu warna sendalnya. Warna sendal. Jangan tersinggung yang pernah partai Golkar ya. Gitu ya.
Itu dulu sendal Nabi warnanya warna kuning. Warna kuning. Artinya sendal itu kan ditincak maksudnya gitu ya, kesananya itu. Jadi maksudnya yang pernah ikut Partai Golkar, oh kuring ditincak-tincak, bukan ya. Tapi begitu Nabi memakainya gitu aja. Wallahu alam. Jadi kira-kira yang mengganggu salat, warna-warna, corak-corak pakaian dan aksesoris salat itu hendaknya disingkirkan. Juga tadi ada makanan ya. Yang tadi kalau makanan sudah disuguhkan itu ya, maka didahulukan. Jadi makanan yang disuguhkan gitu ya. Pembicaraan disuguhkan adzan ya, adzan hala itu nah itu. Salat hala maksudnya gitu ya. Pembicaraan disuguhan pamitos iya siap. Maka itu dipayunkan gitu maksudnya. Kondisi Andri itu seknya adanan. Nah, gitu. Senang ya. Tamam hala. Ada yang lain? Nyiduh tadi ya tuh, nyiduh ya. Oh, ini persoalan nyiduh. Zaman Nabi dulu tadi itu disebutkan seperti yang diriwayat tadi itu, kalau sholat jangan meludah ke arah depan sebab sedang bermunajat dengan Allah. Bermunajat itu artinya berdialog dengan Allah. Misalnya berdialog dalam surat Al-Fatihah, kah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kah itu berdialog, engkau gitu ya langsung. Jadi dalam salat itu aku dengan engkau ya Allah. Bukan aku dengan dia, Allah di mana, bukan. Aku dengan engkau. Berdialog ini munajat artinya. Munajat. Jadi berdialog itu biasanya dekat. Ada kedekatan kalau berdialog itu. Jadi jangan meludah ke depan. Itu di hadis tadi, kalau mau meludah juga nanti ke arah kiri. Terus kalau tidak ke arah kiri juga ke bawah telapak kaki kiri. Itu zaman Nabi ya, zaman Nabi ya. Sekarang akan berbenturan di samping kita ada orang samping kiri itu. Kumaha menyeduh pinggiran orang aya jalma gitu ya, menuju salat jamaah. Cuma itu yang kena orang kumaha ya, pasti yang kena. Entah nyeduh ka kencak misalnya orang menuju na karpet misalnya gitu. Pemenyeduh kena ke karpet kumaha orangna. Itu fleksibel. Artinya nanti kita bisa meludah ke pakaian kita ke pakaian kita ya. Yang tong nyiduh seperti di luar sholatnya gitu ya, diatur kumaha nyiduhna gitu ya. Ya. Ya kalau saya kan gampang, ada sorban. Gampang gitu ya. Dan cidu ini tidak najis ya. Tidak najis ya. Tapi elai najis. Oh ya. Elai itu ya. Mana yang bedanya bau. Nah, bedanya bau ya, itu nanti. Nah, yang bau itu najis nanti. Najis ya. Awas pami ngelai, pami bobo di masjid ngelai, ada tanggung jawab. Sebab najis itu nanti. Najis naudzubillah. Kenapa itu disebut najis? Karena yang bau itu sudah di bawah tenggorokan. Di bawah tenggorokan. Jadi ke bawah tenggorokan ini udah najis. Jadi udah bagian dari perut. Bagian dari perut. Berarti muntah najis. Muntah najis. Muntah najis. Muntah najis. Wallahu alam. Apalagi tadi? Usap pasir. Ya, mengusap pasir artinya mengusap di wajah ya. Di wajah itu. Jangan diusap ya, biarkan aja. Kalau ada pasir, ada apa di tanah itu biarkan aja. Enggak usah diusap-usap ya. Yang di wajah itu. Nahan mulas yang sebelum sholat. Jadi kalau mau sholat mulas atau mau ke air, ke kencing, ya penuhi dulu hajat itu, laksanakan itu hajat dulu. Dulu zaman Nabi pernah juga, Nabi ada pernah sahabat cerita dalam hadis, ada sahabat mulas kemudian BAB cerita gitu, singkat cerita. Sahabat yang BAB itu selesai wudu ke masjid ceritanya, ya mau sholat itu disebut sholat jamaah. Itu rakaat pertama belum ruku itu. Rakaat pertama itu belum ruku. Jadi masih saudatnya. Coba kita lihat tuh. Kalau BAB itu kan berapa lama itu? Berapa lama itu? Tapi zaman Nabi itu imamnya yang di masjid
diikuti oleh yang BAB tadi itu belum ruku itu rakaat pertama itu. Rakaat pertama belum ruku. Kalau kita coba paling sudah dikir itu. Udah wiridan paling juga. Menuju tahiyat sholat sunnah. Itu bedanya banyak. Beda banyak kita dengan para sahabat begitu. Salat kita dengan para sahabat bedanya luar biasa. Melihat ke langit. Akhirnya maksudnya ke langit, melihat ke atas tuh ya. Jadi langit itu artinya bahasa langit itu adalah tong tanggah maksudnya. Iya. Jadi jangan ya barangkali lihat keindahan masjid, sekarang banyak masjid yang indah. Ornamen. Maka nanti sebetulnya emang indah-indah masjid itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya itu mengindah-indah masjid sebetulnya. Kenapa? Takut mengganggu, dikhawatirkan mengganggu orang yang sholat. Jadi, kenapa di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah ada lapis emas? Itu bukan zaman Nabi. Bukan zaman Nabi. Bukan zaman Nabi. Itu juga waktu pertama mau melapisi hiasan Madinah dengan emas, juga di Mekah dengan emas. Itu antara ulama juga bertentangan ya. Bertentangan. Jadi jauh setelah zaman Nabi itu peristiwanya itu. Kalau Nabi sendiri memakruhkan untuk menghias-hias masjid itu dimakruhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu nanti juga jadi tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu nanti dalam hadis Nabi tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang bangga-banggaan dengan bangunan masjid. Jadi kalau sudah bangga-banggaan dengan bangunan masjid, itu sudah alamat ya, tanda akhir zaman. Di antara tanda-tanda kiamat maksudnya gitu. Bangga dengan bangunan masjid. Wallahu a'lam. Gordeng bercorak kan disingkirkan. Hari orang sajadah karpet. Itu bercorak. Ya sama. Jadi tadi saya bilang gordeng itu hanya sebagian contoh saja. Sampai tadi juga disinggung baju, ya apa saja. Batik Yang Sajadah apalagi sajadah, ya apa saja. Sajadah gambarnya masjid, gitu ya. Masjidil Haram. Allahu Akbar. Hayang ke Mekah, gitu ya. Ke salat Idul Fitri Makoran. Macam-macam. Kadang ada yang ada kompasnya, kadang-kadang. Ada kompasnya kan kadang-kadang itu. Mikir deh. Pas pisan kiblatna. Pikir ke salat itu. Tapi tidak membenarkan situasi ini ya. Misalkan dalam satu komunitas tuh sudah terbiasa pakai batik gitu segala macam, sehingga itu tuh sudah tidak jadi perhatian lagi gitu, sudah terbiasa gitu. Itu tetap jadi secara ini mah harusnya nggak boleh gitu ya. Yang bukan nggak boleh, lebih baik Makruh. tidak gitu ya. Makruh. Kalau makruh itu sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Jadi makruh. Jadi makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa, tapi sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya jangan. Karena nanti juga akan ada gangguannya di situ. Makanya dimakruhkan tuh. Makruh. Jadi kalau makruh sekali lagi dilakukan tidak berdosa, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya dihindari gitu. Maka kalau disimpulkan yang paling aman itu sholat di masjid. Memang paling aman di masjid dah. Sedikit gangguannya, walaupun ada mungkin, tapi tidak sebanyak yang di rumah gitu ya. Tidak sebanyak yang di rumah gitu ya. Di masjid tak ada hordeng dah gitu ya. Misalnya gitu ya. Di masjid jarang yang ada bercorak-corak misalnya gitu. Pokoknya di masjid yang paling aman lah. Lebih sedikit gangguannya. Bukan tidak ada, lebih sedikit gangguannya. Wallahu a'lam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita, nambahan umur, mudah-mudahan kita nambahan memperhatikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi persiapan lahiriah, nanti yang paling pentingnya itu sebetulnya adalah yang bisa mengalahkan persiapan lahiriah itu nanti adalah persiapan hati. Di antaranya kata Imam Ghazali adalah al-fahmu, memahami ya. Memahami gerakan salat, memahami bacaan sholat gitu ya. Nanti kalau hati sudah memahami itu, maka anggota badan tidak akan sibuk yang lain.
tidak akan sibuk yang lain. Jadi diajak oleh hati gitu ya. Kita ini kan banyak diajak oleh lahiriah itu ya, diajak oleh mata tadi, horden alus ikut hati gitu ya, gitu ya. Misalnya batur payunan acukna, misalnya sarungna atlas gitu ya, mata melihat itu, nanti terajak, etate kontan atau kredit, ikut nanti itu, memikirkan, padahal batur meserna memikirkan orang ya gitu, ikut ya. Ada kadang-kadang tulisannya benang 2012. Ada bacaan-bacaannya. Ya Allah, cap-cap oke kadang-kadang ya. Tapi alhamdulillah sekarang pabrik banyak yang sadar itu. Saya perhatikan cap, saya juga mengamati cap sarung gitu kan banyak tuh. Sarung. Sekarang tuh cap sarung tuh banyak yang disembunyikan di lipatan. Kira-kira sarung terlipat itu bukan di belakang sekarang tuh banyaknya. Sudah masuk di lipatan sarung itu sekarang tuh. Jadi agak ke depan itunya. Sigana pabrik juga makin soleh sigana tuh gitu ya, memperhatikan tuh. Mudah-mudahan kan banyaklah hal-hal yang bisa dinikmati dari salat ini, dihayati dan kita perbaiki salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muqimas shalah seperti para nabi, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wallahu a'lam.